Nah, sekarang kita akan melakukan pemodelan machine learning dengan menggunakan algoritma random forest. Mengetahui variabel mana saja sih yang mendukung dan juga bertentangan terhadap hasil prediksi dari model yang telah kita buat. Welcome to Algoritma Show. Pahami data, pahami dunia. Hai, perkenalkan nama saya Tommy, salah satu instruktur di Algoritma Academy. Nah, pada episode kali ini, saya akan sharing nih ke Sobat Algoritma mengenai salah satu penerapan pemodelan machine learning di bidang telekomunikasi, yaitu Customer Churn Prediction. Kita akan bahas mulai dari latar belakang masalahnya, kemudian ke data pembersihan dan eksplorasi, kemudian hingga pemodelan yang hasil akhirnya seperti ini. Sebelum tahu lebih lanjut tentang data science, jangan lupa like dan subscribe channel Tim Algoritma. Kamu pasti pernah kan merasa kurang puas dengan pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan telekomunikasi dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke perusahaan telekomunikasi lain? Entah itu karena sinyalnya kurang bagus, atau harganya terlalu mahal, ataupun karena pelayanan yang kurang baik. Nah, hal tersebut disebut sebagai customer churn. Perusahaan biasanya mendefinisikan ada dua tipe customer churn. Yang pertama adalah voluntary churn, yang kedua adalah involuntary churn. Voluntary churn merupakan tipe churn di mana seorang pelanggan dengan sengaja beralih ke perusahaan lain. Sedangkan involuntary churn merupakan tipe churn di mana seorang pelanggan berhenti disebabkan oleh faktor eksternal seperti kematian, berpindah lokasi, ataupun alasan lainnya. Customer churn didefinisikan sebagai sebuah kecenderungan seorang pelanggan untuk berhenti melakukan interaksi dengan sebuah perusahaan. Nah, kenapa sih customer churn itu penting untuk diketahui? Karena sebuah perusahaan memiliki kebutuhan untuk mengetahui nih, apakah seorang pelanggan akan berhenti berlangganan atau tidak, karena biaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan seorang pelanggan akan jauh lebih rendah dibandingkan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh pelanggan baru. Nah, di antara kedua tipe customer churn tersebut, voluntary churn lah yang tidak sulit untuk dilakukan pemodelan machine learning. Alasannya kenapa? Alasannya karena kita dapat menggunakan karakteristik pelanggan seperti profil dan juga histori pembayarannya dalam melakukan prediksi apakah seorang pelanggan akan churn atau tidak. Dengan adanya model machine learning ini, harapannya pihak perusahaan telekomunikasi dapat melakukan tindak preventif bagi pelanggan yang memang berpeluang besar untuk churn. Data yang akan kita gunakan adalah data profil pelanggan dari sebuah perusahaan telekomunikasi. Data ini kita peroleh dari Kaggle. Dataset ini berisikan data 7.043 pelanggan yang meliputi demografis pelanggan, informasi pembayaran akun, dan juga produk-produk yang disubscribe oleh tiap pelanggan. Nah, dari dataset ini kita akan gunakan untuk memprediksi apakah seorang pelanggan akan churn atau tidak berdasarkan variabel churn. Sebelum masuk ke tahap pemodelan, alangkah lebih baiknya kita membersihkan datanya terlebih dahulu. Untuk tahap ini kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, kita cek kelengkapan datanya terlebih dahulu. Dari tahap ini kita tahu bahwa ada 11 observasi dari kolom total charges yang merupakan missing values. Nah, karena jumlahnya sangat sedikit, untuk saat ini kita bisa membuang observasi tersebut. Tahap yang kedua, kita akan buang variabel yang tidak relevan dengan pemodelan kita, yaitu customer ID. Dan tahap yang ketiga, kita akan menyesuaikan tipe data untuk kolom senior citizen yang sebelumnya numerik menjadi tipe data kategorik. Yuk, sekarang kita akan coba memvisualisasikan datanya. Yang pertama, kita akan visualisasikan frequency of categorical levels. Dari sini, kita tahu bahwa proporsi kelas untuk target variable churn-nya lebih banyak untuk kategori no dibandingkan kategori yes. Sedangkan untuk variabel lainnya, mayoritas seimbang. Dari visualisasi histogram of numeric columns, kita tahu bahwa persebaran data numerik untuk tiap variabelnya cenderung beragam. Nah, setelah tadi kita melakukan data cleansing dan juga data exploration,
sekarang kita akan masuk ke tahap pemodelan. Kita akan memulai tahap pemodelan dengan yang namanya trend test splitting, yaitu membagi data keseluruhan kita menjadi dua bagian, yaitu data train dan juga data test dengan proporsi 80% banding 20%. Data train akan kita gunakan untuk pemodelan machine learning, sedangkan untuk data testnya akan kita gunakan untuk mengevaluasi performa model di akhir. Nah, sekarang kita akan melakukan pemodelan machine learning dengan menggunakan algoritma random forest, dengan cara menentukan banyaknya cross-validasi, repetisi, serta mencantumkan nama target variable dan juga prediktor dari data train. Nah, untuk saat ini kita memperoleh model random forest dengan tingkat akurasi sebesar 78,38% dengan nilai M-try optimum sebesar 2. Oke, nah sekarang kita akan coba memperbaiki model atau yang biasa sering disebut sebagai tuning model dengan cara upsampling, yaitu dengan mengubah proporsi target variable yang sebelumnya tidak seimbang menjadi sama besar. Nah, bisa dilihat bahwa setelah kita melakukan upsampling, kita memperoleh model random forest dengan tingkat akurasi sebesar 89,11% dengan M-try optimum sebanyak 16. Terakhir, mari kita uji performa model random forest kita yang telah kita buat sebelumnya ke data test. Nah, pada kasus ini kita ingin memperoleh nilai recall ataupun sensitivitas yang setinggi mungkin. Bisa dilihat bahwa performa model random forest kita di data test untuk nilai recall sebesar 77,8% dan juga untuk nilai akurasinya mencapai nilai 79,22% di threshold 0,45. Dengan adanya model untuk melakukan prediksi customer churn, sekarang pihak perusahaan telekomunikasi dapat dengan mudah untuk mendeteksi pelanggan mana saja yang akan berpeluang besar untuk churn. Visualisasi berikut menampilkan hasil prediksi untuk dua pelanggan. Bisa dilihat bahwa kedua pelanggan ini memiliki peluang churn yang cukup tinggi, dan kita juga dapat mengetahui variabel mana saja sih yang mendukung dan juga bertentangan terhadap hasil prediksi dari model yang telah kita buat. Dapat disimpulkan bahwa alasan terkuat kedua pelanggan ini memiliki peluang yang besar untuk churn ada dua hal. Yang pertama, yaitu karena sifat kontraknya bulanan atau month-to-month dan juga tenor yang masih di bawah 8 bulan. Dari sini, pihak marketing dapat menawarkan produk yang memang jangka waktunya lebih panjang, sehingga kedua pelanggan ini dapat bertahan lebih lama di perusahaan telekomunikasi tersebut. Nah, Sobat Algoritma, gimana topik yang sudah kita diskusikan tadi? Menarik banget kan? Nah, masih banyak loh topik-topik yang akan kita kupas tuntas di episode berikutnya. Jadi, sampai jumpa minggu depan di Algoritma Show. Pahami data, pahami dunia.